Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, para sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Zulkifli M. Abbas, di hari pertama di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci yang penuh dengan berkah, rahmat dan juga berkat dan juga penuh dengan rahasia-rahasia Allah yang muatannya adalah bersifat pertolongan kepada umat Islam. Para sahabat yang saya cintai, kali ini saya mempersembahkan sebuah video hasil perdebatan saya dengan seorang misionaris bernama Ael. Saya manggilnya Ael karena beliau memperkenalkan dirinya dengan sebutan itu. Materi kali ini membahas tentang kesetaraan atau kesamaan Yesus dengan Bapa atau Allah atau Hasem di dalam sebutan orang Yahudi belakangan. Di mana pada perbincangan ini, diskusi ini, Saudara Ael itu nampak kelihatan keteteran, tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya dengan mengatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu setara dengan Yesus, meskipun Yesus itu hanyalah merupakan penggambaran laksana wayang dari dalang. Oke, untuk mempersingkat waktu, para sahabat sekalian, saya hanya ingin mendoakan kepada kita semua supaya kita senantiasa diberi kekuatan, kesehatan dalam menjalankan ibadah wajib puasa kita, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus COVID-19 dan kedepannya mendapatkan rahmat, menjadi pejuang-pejuang yang dinilai oleh Allah sebagai para syahidah atau para syuhada. Demikian, silakan disimak videonya, jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, Assalamualaikum. Pak Jul bertanya begitu seperti saja Pak Jul suruh mereka bunuh diri. Terlalu berat itu kayaknya pertanyaan itu. Ayo buktikan kalau Kristen itu bukan ajaran pagan. Pertama, Kristen menyembah Yesus. Apakah itu ajaran Yesus? Monggo. Kalau Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah, berarti Yesus itu kamu anggap seperti Fir'aun. Karena hanya Fir'aun yang yang pernah menyamakan dirinya, seakan-akan dirinya itu adalah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan bahwa aku setara dengan Allah? Tunjukkan dalilnya. Yesus suruh menyembah Allah yang Esa, tetapi di lain pihak Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri karena Allah itu Esa. Jadi Yesus menyuruh kita menyembah Dia. Makanya itu sebelum kamu koreksi Alkitab, kamu pahami dulu di mana Alkitab itu ditulis. Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang Indonesia. Yesus dilahirkan sana di Israel, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kamu menyebut Bapa, kamu menyebut Allah itu Bapa, mungkin nggak ada masalah. Tetapi untuk orang Yahudi, kamu memanggil Bapa, kamu menyebut Allah itu dengan Bapa, kamu sama dengan menyamakan dirimu dengan Allah. Sama seperti yang Yesus lakukan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sementara Allah itu Esa, artinya Yesus sama seperti Allah. Yesus adalah Allah. Kalau Firaun nggak ada hubungannya, Firaun nggak percaya Tuhan, dia berhala, dewa dia berhala. Mana ada Tuhan Firaun? Mana ada Allah Firaun yang Firaun maksudkan itu Allah atau Tuhan yang seperti Tuhan yang kita sembah? Kan beda. Firaun itu kan percaya berhala, dewa-dewa. Yang dijanjikan Mesias itu siapa? Yang dijanjikan Mesias itu seluruh dunia kan cuma bangsa Israel bos yang dijanjikan Mesias. Tapi untuk apa dia dijanjikan? Tujuannya untuk apa? Ya itulah untuk keselamatan kita semua. Karena keselamatan itu datang dari orang Yahudi, bos. Pohon kayu juga tidak pernah ngomong kalau dia dicipta. Tapi apakah berarti dia itu adalah Tuhan? Nah sekarang saya tanya sama kamu. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah,
Nah, Yesus posisinya itu sebagai apa coba? Karena Yesus kan mengatakan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, Yesus pada saat berkata seperti itu, dia statusnya sebagai apa? Aduh, ini asumsi pagan ini. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 ayat 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus berkata, Aku diutus untuk umat Kristen yang mengajarkan aku setara dengan Tuhanku. Kamu hanya berasumsi. Saya minta di mana Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Tunjukkan dalilnya. Nah, inilah yang saya bilang, kalian itu ajaran pagan. Iya toh, berasumsi bahwa Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, ketika itu Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Jadi pada waktu yang bersamaan, Yesus adalah utusan Allah dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya, kalau Yesus juga itu utusan itu juga Allah, berarti bohong dong ketika Yesus mengatakan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Karena ternyata dia juga adalah Allah itu sendiri. Berarti ada dua pribadi kan? Nah, berarti bohong dong Yesus. Jadi ajaranmu itu sangat bertentangan dengan ajarannya Yesus. Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah dan aku hanya utusan Allah. Di satu sisi ayat kontradiksi, sembahlah Allah yang Esa. Yang bilang Allah itu tidak Esa siapa? Allah itu hakikat, bukan pribadi. Hakikat Allah ya satu aja Esa, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, satu aja, tapi pribadinya tiga. Kalau kamu nggak bisa terima Allah punya hakikat satu, pribadinya tiga, berarti Allah kamu nggak maha kuasa. Allah saya maha kuasa, dia punya satu hakikat tiga pribadi. Manusia cuma punya satu hakikat satu pribadi. Itu ayat yang kamu kasih tadi, jangan kamu lompat dulu, nanti kelewat yang ayat yang itu. Kamu tadi tanya, diminta di mana Yesus menyamakan diri dengan Allah, itu sudah ada ayatnya, apa lagi? Kata siapa? Nah, asumsi lagi kan? Selalu berasumsi. Jadi ajaran Kristen itu memang didirikan di atas asumsi-asumsi yang ujung-ujungnya menganggap bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia. Mesias untuk Bani Israel, ya. Terus kenapa kemudian ketika Mesias itu datang, kenapa jadi untuk semua manusia? Sementara Sang Mesias sendiri mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, siapa mereka? Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya, Bani Israel itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Oke, deal. Nah, terus kemudian setelah mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah yang mereka sembah selama ini, maka Bani Israel juga harus mengakui, harus mengenal Yesus itu adalah utusan Allah. Pahami itu. Ketika Yesus mengatakan di ayat 17, di ayat 3 di Yohanes 17, wahai Israel, hidup kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Karena sebelum Yesus datang berdakwah kepada Bani Israel, sebagian dari Bani Israel masih taat Taurat tapi tidak mengenal Yesus. Mereka menyembah Allah, satu-satunya Allah mereka sembah, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Maka ketika Yesus datang, Yesus kemudian mengajarkan kepada mereka, hidup kekal itu setelah aku datang adalah engkau menyembah Allah satu-satunya Tuhan dan yang benar dan mengenal aku sebagai Rasulnya. Itu yang perlu kamu paham. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu setara dengan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah Allah. Ya, pahami itu. Ayat yang mana? Ayat yang mana yang kamu maksud? Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau, bukan mengenal aku, tapi mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar.
Jadi Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka, siapa mereka? Bani Israel, mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu poin kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu konsep hidup kekal. Kalau mau hidup kekal harus seperti itu. Mengimani Allah Israel satu-satunya Tuhan, mengimani Yesus sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Itu kuncinya. Setaranya di mana coba? Coba kamu lihat di dalam Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku adalah Yesus telah berkata kepadamu, aku Yesus pergi, tetapi aku Yesus akan datang kembali. Tuh, Yesus mengatakan sendiri seperti itu kok. Aku Yesus akan pergi. Iya toh? Akan datang kembali kepadamu, ke Bani Israel. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Tuhanku, atau kepada Allahku, atau kepada Bapakku. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku, atau sebab Tuhanku lebih besar daripada aku, atau sebab Allahku lebih besar daripada aku. Terus setaranya di mana? Kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, di mana setaranya coba? Sudah dibilang kan, segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Semuanya, mau itu cerita, mau itu kesaksian, mau itu perkataan langsung dan lain-lain, semuanya itu adalah ditulis, adalah ilham dari Allah. Adapun perkataan Yesus langsung itu kan ditulis juga oleh manusia. Bukan Yesus yang tulis sendiri kan? Nah, jadi kalau kamu bertanya kayak gitu, bisa juga kamu tanya, mana bukti? Kalau walaupun Yesus bilang saya adalah Tuhan, pasti kamu tanya siapa yang bilang kayak gitu? Yesus yang bilang, siapa yang tulis, siapa yang dengar, sama aja, balik lagi ke laptop, sama juga kan? Begini aja bro, daripada kamu panjang lebar ngomong nggak jelas, siapa saksi mata yang melihat Muhammad ketemu sama Allahmu? Siapa yang mendengar, siapa yang pernah dengar suara kalau memang Allah bicara sama Muhammad? Siapa saksinya? Itu nomor satu. Yang kedua, dari mana asal usul keturunan Nabi Muhammad? Bagaimana dia bisa dibilang Nabi? Dari garis keturunan apa dia sampai bisa jadi Nabi juga? Dasar manusia tidak punya malu. Bro, jangan lupa bro, pertanyaan saya kemarin, saya tunggu-tunggu kamu dari kemarin tapi nggak muncul-muncul, sekarang baru muncul. Siapa personal yang dimaksud di Yesaya 53 dan Mazmur 22? Siapa personal yang cocok, yang tepat di situ selain dari Yesus? Dasar manusia nggak punya malu. Yang nggak punya malu itu kamu bro. Sok-sok mau ngerocoki kitab suci orang. Sok-sok mau tanya dari mana asal usul, dari mana bla 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 bla. Sementara kitab sucimu sendiri siapa saksinya? Kamu jawab, jangan tertawa. Kalau kamu menuntut untuk dijelaskan, kamu juga harus menjelaskan punya kamu dulu. Siapa yang saksi Muhammad ketemu sama Allahmu? Siapa yang pernah dengar suara Allah itu bicara sama Muhammad? Siapa yang pernah? Dari garis keturunan apa Nabi Muhammad punya? Sok-sok mau minta tunjukkan mana ayatnya gini, mana ayatnya gitu. Setelah ditunjukkan itu perkataan siapa, itu kata siapa, itu bla bla bla, itu gini gini gitu gitu. Yalah, alasan. Oke, Suhu Zulkifli M. Abbas. Pertanyaan ini tentang Paulus atau disebut Saulus, yang banyak namanya disebut di Alkitab. Seperti contoh di ayat ini, Kisah Para Rasul 21, 39, Roma 11, 1 Korintus 11, 1:13, Galatia 11, 52, Efesus, Filipi, Kolose. Bagaimana peranan seorang Paulus atau Saulus? Mohon penjelasan dan pencerahannya seorang Paulus atau disebut Saulus. Terima kasih banyak, Suhu Zulkifli M. Abbas.
Jadi tidak ada yang mau sosok merecoki kau punya kitab suci. Karena memang faktanya kitab sucimu itu adalah hasil bajakan dari kitabnya Bani Israel. Terbukti kan? Kamu mengasumsikan kitabnya orang bahwa yang dimaksud yang ada di dalam Yesaya 53 itu adalah Tuhan yang dibentuk oleh kekaisaran Romawi bernama Yesus. Iya kan? Nah sekarang coba kita lihat. Saya ingin mengajarkan kamu, menyadarkan kamu dengan menggunakan materi ini. Benarkah Yesaya 53 itu adalah Tuhan bentukan Romawi, yaitu Yesus? Coba saya ajarin dari ayat berapa ya bagusnya ya? Dari ayat 2 coba. Kamu perhatikan ya, di ayat 2 itu dikatakan, sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kamu coba perhatikan. Kalau itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah Tuhan, maka ayatnya akan berbunyi seperti ini. Maka taruk Tuhan tumbuh di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan Yesus tumbuh di hadapan Tuhannya orang Israel. Berarti kamu harus mengakui dong bahwa Yesus itu adalah Tuhan baru dalam bentukan manusia, dalam wujud yang sangat buruk rupanya dan sangat menakutkan wajahnya. Ya, kamu paham? Kamu mau terima enggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang tumbuh di hadapan Tuhan? Kamu akui tidak ini? Bahwa Yesus Tuhanmu itu tumbuh di hadapan Tuhannya Bani Israel. Gimana? Karena Yesaya pada saat itu belum ada pemahaman konsep Kristen, belum ada pemahaman konsep Romawi yang masuk ke dalam ajaran Yahudi, yang memfusi ke dalam masuk ajaran Yesaya. Sehingga ketika Yesaya 53 ini difirmankan bahwa taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini bukti bahwa jika kamu mengakui bahwa yang ada di dalam Yesaya 53 itu adalah Tuhan Yesusmu, maka kamu harus akui bahwa Tuhanmu itu berhadapan dengan Tuhannya Bani Israel. Gimana? Tuhanmu tumbuh di hadapan Tuhannya Bani Israel. Kamu akui nggak itu? Kamu bro, jangan omong kosong, menggiring-giring. Kamu punya topik, kamu punya tema. Setelah nanti kamu tersulut, terpojok, kamu akan balik lagi bilang, itu ayat siapa yang tulis, itu ayat begini, bla bla bla, itu ayat bagaimana, itu jadi percuma, karena ujungnya kamu akan kembali ke situ juga ketika ke gap. Jadi sekarang alangkah baiknya kita bahas kitab suci dulu, sesuai standarmu. Kalau kamu menuntut seperti begitu, saya juga nuntut balik seperti yang saya tanya tadi. Jadi selesaikan dulu masalah kitab suci, biar nggak ada ngeles-ngeles lagi di berikut ke depannya. Kita bahas apa yang sudah ada, bukan gugat apa yang sudah ada. Semua yang tertulis dalam Alkitab ya sudah seperti kayak gitu. Begitu juga Al-Quran, apa yang tertulis dalam Al-Quran ya sudah seperti kayak begitu. Jadi kita tinggal membahas apa yang sudah ada, bukan menggugat apa yang sudah ada. Bedanya kamu dengan saya, kamu itu korban doktrin, saya bukan. Jadi semua yang tertulis di dalam kitabmu itu kamu imani sebagai sebuah kebenaran. Kalau saya tidak, saya melihat dengan menggunakan akal. Oh, ini firman, ini perkataan Allah, ini sabda Yesus, ini karangan. Nah sekarang Yohanes 5 ayat 18, apakah itu perkataan Allah? Bukan. Apakah itu ajaran Yesus? Bukan. Itu adalah kisah yang dituliskan oleh pengarang Yohanes, bukan firman Allah, bukan juga sabda Yesus. Jadi kalau kamu imani itu adalah sebuah kebenaran, ya itu hak kamu. Tapi orang sehat tidak akan mungkin. Ya, di sana dikatakan Allah adalah Bapaknya sendiri. Artinya ayat ini pun mengatakan Allah itu adalah Tuhannya Yesus, yang dengan demikian menyamakan lalu kemudian pengarang ini mengatakan dengan demikian Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Yang mengatakan siapa? Pengarang kitabmu kan, yang mengatakan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah kan kitabmu. Sementara Yesus sendiri apa yang dia katakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba kamu lanjutkan di ayat 30. Apa kata Yesus di situ? Lalu kemudian yang perlu kamu pahami juga pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa aku ini tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan itu berdasarkan atas perintah Tuhanku. Yesus mengatakan apa lagi? Di dalam Yohanes 14 ayat 28. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi asumsimu itu, kamu lebih
kuat terhadap pengajaran dongeng-dongeng yang ada di kitabmu daripada sabda-sabda Yesus. Yohanes 14 ayat 28, jelas itu adalah perkataan Yesus. Kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu. Nah tuh, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Tuhanku, kepada Bapakku, kepada Allahku. Sebab Bapakku, Tuhanku, Allahku lebih besar daripada aku. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Kamu itu korban doktrin, beda dengan saya. Nah, inilah gunanya debat agama, untuk mencari kebenaran. Kalau dengan jawabanmu seperti ini kan pembenaran namanya. Jangan kau samakan kitabmu dengan kitabku. Siapa yang samakan? Saya cuma tanya, ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 itu firman Allah, perkataan Yesus, atau tulisan pengarang? Itu loh yang saya maksud. Bukannya mau menyamakan dengan kitabmu. Nggak mungkin lah sama. Satu firman Allah, satu karangan manusia. Nggak mungkin sama lah. Nah, artinya kamu sudah mengakui bahwa Yohanes 5 ayat 18 itu bukan firman Allah, bukan sabda Yesus, tapi adalah murni tulisan pengarang. Ya, sekali lagi ya, bukan firman Allah, bukan sabda Yesus, tetapi murni karangan pengarang. Lantas kemudian kamu mencoba untuk membenarkan pernyataanmu bahwa ya itu kan kitab saya. Karena di kitab saya itu dituliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini perkataan Paulus tidak ada kaitannya dengan karangan Yohanes yang tadi. Ini dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kalau saya tidak keliru. Dikatakan begitu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah katanya. Memang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajarkan atau untuk diajarkan. Memang bermanfaat, tapi yang diilhamkan oleh Allah. Pertanyaannya kemudian, apakah yang ada di dalam Yohanes 5 ayat 18 itu adalah diilhamkan oleh Allah? Bagaimana mungkin kamu katakan itu diilhamkan oleh Allah? Sebab nyata-nyata di situ bukan firman Allah, bukan sabda Yesus. Terus ilham Allahnya di mana? Sementara yang diberi ilham untuk menerima firman Allah itu cuma nabi, cuma utusan Allah. Apakah Yohanes itu utusan Allah? Pengarang kitab Yohanes itu nabi? Kan bukan. Jadi disinilah perlunya akal sehat. Ketika Anda ingin berdebat, seperti yang Anda katakan, Anda harus siapkan senjata. Kalau kamu bawa senjata peluru air, mati kamu. Seperti ini adanya. Loh, medan perang itu harus senjata yang sudah canggih, modern. Lah kamu bawa senjata isinya lombok biji, gimana bisa menang kamu? Makanya kamu cuma asumsi. Itulah yang saya bilang tadi, kenapa kamu harus paksa Alkitab supaya harus sama seperti Al-Quran, kayak harus diturunkan langsung kayak begitu. Kita tidak melihat Alkitab seperti kayak begitu. Jangan kamu paksakan supaya sama. Alkitabmu Alkitab saya, Quranmu Quran kamu. Bagaimana dia diturunkan, itu urusan kamu. Begitupun saya punya. Segala yang diilhamkan, ditulis itu berdasarkan ilham dari Tuhan. Mau apapun tulisan di dalam itu, itulah ilham dari Tuhan. Kenapa kamu harus paksa, harus katakan langsung? Orang Kristen itu percaya Yesus itu bukan cuma sekedar dari kata-kata dia, tapi kita percaya dari seluruh apa yang ditulis kitab suci. Kita imani bukan cuma apa yang Yesus katakan langsung, tapi semua yang apa yang ditulis itu kita imani. Justru itulah debat agama. Sama seperti ibaratnya kita mau perang ini, sebelum perang kita konfirmasi senjata kita masing-masing dulu. Kalau sudah oke, senjatanya sudah dikonfirmasi, baru kita perang. Jangan kita udah perang, terus sementara di tengah perang, terus kamu bilang, senjata kamu gini, senjata kamu gitu. Kayak anak kecil yang main tembak-tembakan, saya tembak kamu tembak saya pura-pura mati. Giliran saya tembak kamu bilang, tidak ada pelurunya, tidak ada pelurunya, kayak kamu persis. Terus yang kedua, apa yang kamu tidak samakan kalau kayak gitu definisi pemikiran kamu? Alkitab itu tidak diturunkan seperti Quran kamu. Jadi apa maksud kamu tanya itu firman Allah? Itu perkataan tidak ada hubungannya, semua yang di dalam itu adalah firman Allah. Itu adalah ilham dari Allah. Bagaimana? Itu sama aja, kamu mau samakan lah kalau kayak begitu, bro. Gimana sih lo? Sampai kiamat pun nggak akan ada titik temunya
ketika kamu melihat Kristen dari kacamata muslimmu, kamu pikir Alkitab kita, kitab suci kita sama seperti Al-Quran kan? Yang harus dikatakan langsung kayak gitu, bla 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 bla. Mana ada? Tidak ada seperti kayak begitu. Jangan kamu paksakan supaya sama seperti punya kamu. Kenapa kamu harus samakan? Punya kamu ya punya kamu, punya saya dong. Kok kamu harus samakan sih punya kamu dan punya kita? Memangnya kamu siapa? Memangnya agama kamu datang setelah agama kamu yang paling terakhir datang, baru sok-sok mau bilang kalau dia lebih benar? Mau sok-sok paksa apa yang sudah ada harus sama seperti apa yang dia punya, padahal dia baru datang ke belakangan. Kamu coba teliti itu Yohanes 5 ayat 18. Siapa yang berkata di situ? Yesus kah? Atau firman atau Allah yang berfirman seperti itu di dalam kitabmu itu? Ayo, coba kamu lihat. Perhatikan baik-baik. Itu perkataan Yesus atau perkataan Allah atau perkataan penulisnya? Kan penulis yang mengatakan, dengan demikian maka Yesus di situ menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Kan jelas bunyi ayatnya begitu. Terus apa yang kupermasalahkan? Nah, sementara ayatnya sendiri mengatakan demikian. Pengarangnya yang menuliskan demikian, bahwa Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, mana pernyataannya Allah mengatakan demikian? Mana pernyataannya Yesus menyatakan bahwa aku menyetarakan dengan Tuhanku? Kan tidak ada. Yang mengatakan menyetarakan dirinya dengan Allah itu adalah pengarang kitabmu. Kok kamu nggak ngerti? Jadi ketika saya tanya, apakah Yohanes 5 ayat 18 itu perkataan Allah? Pasti kamu akan mengatakan bukan. Apakah itu sabda Yesus? Kamu pun akan mengatakan bukan. Lalu siapa? Itu perkataan pengarangnya. Lantas apa yang kamu katakan? Semua yang tertulis itu adalah diilhami oleh Tuhan. Kata siapa? Ayo, itu kamu tidak jawab dari tadi. Kamu salah menilai itu semua. Saya menerangkan kepada kamu, kitabmu yang menjelaskan bahwa di dalam kitabmu ada kesesatan-kesesatan. Kitabmu sendiri loh yang mengatakan itu. Bahkan kalau kamu jeli, kitab terakhir dari kitab yang kamu imani, yaitu kitab Wahyu, itu jelas Yesus menerangkan di ayat 18-nya apa dia katakan di bab 22 itu. Barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan di dalam kitab ini, akibatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata Yesus. Ayat 19-nya, dan barang siapa mengurangi perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka akibatnya seperti ini, seperti ini. Itu indikasinya jelas. Yang menulis, yang mengatakan ini adalah Yesus, konon seperti itu. Jadi kalau Yesus aja sudah menerangkan ada indikasi penambahan dan perubahan di dalam kitabmu, kenapa kamu menyalahkan saya dengan mengatakan saya menginginkan ilustrasi pembenaran berdasarkan Quran? Tidak. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 19, Yesus terang menjelaskan itu bahwa di antara kita ini akan muncul antikristus, mengajarkan hal yang tidak aku ajarkan. Kenapa kamu lantas menuduh kepada saya? Justru harusnya kamu berterima kasih kepada saya, menyadarkan kamu, ya, solaki samuneki, ya. Jadi saya mengingatkan kamu di dalam Kisah Para Rasul, buku kedua dari karya tulis Lukas, bab 20 ayat 30. Lukas menerangkan dengan jelas di situ sesuai dengan kesaksiannya dia. Bahkan di antara kamu akan muncul beberapa orang dan dengan ajaran palsunya berusaha menarik murid-murid Yesus. Jelas kok. Jadi saya menyadarkan kamu menggunakan kitab kamu. Kitab kamu mengatakan ada kesesatan, ada kekeliruan, ada kesalahan fatal yang terjadi dalam kitab kamu itu. Sesuai dengan ilustrasi ayat-ayat yang diterangkan di dalamnya. Jadi kamu jangan salahkan saya. Seberapa sering saya katakan pada kalian semua, saya ikut debat bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina, bukan ada niat untuk mencaci maki anda semua, tapi untuk mengajarkan kalian untuk kembali kepada ajaran Tuhan yang benar, mengajarkan kalian untuk mengetahui inilah ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yang kamu imani sekarang itu adalah ajakan ajaran penyesat yang diterangkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30 itu. Jadi kamu jangan menjadikan ini adalah sebagai sebuah penggambaran saya mencoba untuk islamisasi. Tidak. Saya mengajarkan kamu supaya kamu itu sadar seperti apa menjadi pengikut Yesus yang benar itu. Begitu kawan.